Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Ya teman-teman, pada hari ini saya mau menjelaskan daripada SPLDV dengan pengaplikasian. Kurang lebihnya kemarin kita sudah bahas daripada cara menyelesaikan SPLDV dengan cara ghosting alias dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, setelah kita pelajari SPLDV itu teman-teman, akan kita bahas daripada soal cerita yang bisa kita temukan atau pengaplikasian SPLDV dalam kehidupan nyata kita. Ya, di sini saya sudah mempunyai beberapa soal. Ya, saya mempunyai beberapa soal. Kita bisa lihat di sini. Ya. Yang pertama, soal tukang sorry, seorang tukang parkir mendapatkan uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor yang mendapatkan uang 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang diperoleh adalah. Jadi gini teman-teman. Dalam sistem persamaan linear dua variabel, ketika soal cerita ya, dia ada beberapa step yang perlu kita penuhi. Yang pertama stepnya adalah model matematisnya. Itu model matematikanya. Matematika. Maksudnya model matematika apa sih? Yaitu model SPLDV-nya teman-teman. Itu SPLDV-nya. Dalam soal cerita, SPLDV-nya itu harus kita misalkan. Misalkan dulu. Apa yang kita misalkan? Di sini kan objeknya ada dua ya. Yang pertama ada mobil dan motor. Nah, misal mobil itu adalah variabel X. Motor adalah variabel Y. Ya, motor adalah variabel Y. Maka bisa kita temukan di sini 3 buah mobil artinya 3X. Dan itu adalah deskripsinya tambah ya. Jadi 3X tambah 5Y. Oke, 3X tambah 5Y sama dengan berapa? 17.000. Kemudian 4 buah mobil dan 2 buah motor. Artinya 2X tambah, sorry, kebalik ya. 4 mobil atau 4X tambah 2Y sama dengan 18.000. Ini model matematikanya. Tapi ada yang kurang. Yang kurang apa? Bahwa mobil itu harus lebih besar daripada 0. Dan Y-nya itu pun harus lebih besar daripada 0. Artinya dalam soal cerita, pasti variabel X dan Y-nya persyaratannya adalah X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Atau bisa kita garis, apa namanya? Bisa kita bentuk dalam satu baris, yaitu 3X tambah 5Y sama dengan 17.000 titik 2, 4X tambah 2Y sama dengan 18.000 titik 2, X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Ini dalam satu baris ya teman-teman. Nah, model matematikanya sudah. Yang kedua itu ya adalah cara ghostingnya teman-teman. Cara eliminasi dan substitusi. Nah, untuk cara eliminasi dan substitusinya, saya langsung cepat aja ya, karena biar mempersingkat waktu. Saya mau eliminasi variabel yang X, yaitu variabel mobil, yaitu 3X tambah 5Y sama dengan 17.000. Teman-teman boleh skip kalau yang sudah mengerti cara ini. Itu cara eliminasi dan substitusi. Ya. Saya mau eliminasi variabel X, yaitu dengan cara kali silang. Maka yang atas saya kali 4, yang bawah saya kali 3. Hasil adalah 12X tambah 20Y sama dengan 64, 68.000 ya. 68.000. Yang di bawahnya pun juga sama, 12X tambah 6Y sama dengan 48.000 ya. Ini kita kurangi, maka hasil adalah 20Y kurang 6Y sama dengan 68.000 dikurang 48.000 ya. Kurang 48.000.
Maka hasilnya adalah 14Y sama dengan, bentar. Oh, teman-teman salah. Ini 54, sorry, 18 kali 3 itu adalah 54 ya, maaf. 54.000. Maka 68.000 dikurang 54, dikurang 54.000 berapa teman-teman? Ya, hasil adalah 14.000. Maka Y-nya itu adalah, sama-sama kita bagi 14, hasilnya Y-nya adalah 1.000. Ini untuk variabel apa kalau Y? Y itu adalah variabel motor. Artinya uang parkir motor adalah 1.000. Ya, uang parkir mobil. Ini cara substitusinya adalah, saya mau pakai yang bawah. Sebentar ya. Cara substitusinya bagaimana? Saya pakai persamaan yang bawah. Yaitu 4X tambah 2Y sama dengan 18.000. Ini langsung kita masukkan nilainya, yaitu 4X tambah 2 dikalikan 1.000, ya, sama dengan 18.000. Maka 4X tambah 2 kali 1.000 adalah 4X tambah 2.000 sama dengan 18.000. Nah, 2.000, positif 2.000-nya kita pindah ruas jadi negatif ya. Maka 4X-nya adalah 18.000 kurang 2.000. Maka 4X-nya sama dengan 16.000. Maka sama-sama kita bagi 4. Maka X-nya adalah 4.000. Ini baru cara penyelesaiannya teman-teman. Ya, cara penyelesaiannya. Jadi sudah model matematika, cara eliminasi dan cara substitusi. Sudah kita dapat X sama Y-nya. Yang ketiga teman-teman, yang kita perlukan, yang keempat ya. Step yang keempat itu adalah yang bernama fungsi tujuan ya, kita lihat. Fungsi tujuan itu maksudnya apa sih? Fungsi tujuan itu adalah permintaan soalnya. Kita lihat, permintaan soalnya kemana sih? Ternyata setelah kita lihat, permintaan soalnya adalah 20 mobil dan 30 motor. Tadi mobil itu kita misalkan sebagai X dan motor itu dimisalkan sebagai Y. Jadi fungsi tujuannya adalah, pertanyaannya adalah, jadi fungsi tujuan bisa kita sebut sebagai pertanyaannya. Pertanyaannya atau fungsi tujuannya adalah 20X tambah 30Y ya. Jadi fungsi tujuannya adalah 20X tambah 30Y. Artinya 20 kita kalikan X-nya adalah 4.000 tambah 30 dikalikan 1.000. Maka bisa kita dapatkan hasilnya adalah 80.000 tambah 30.000 adalah 110.000. Nah, ini kalau kita pakai cara pertama itu model matematika, cara eliminasi dan substitusi, yang terakhir baru fungsi tujuannya. Nah, teman-teman, ini kalau kita gunakan cara eliminasi dan substitusi. Nah, dengan GeoGebra kita bisa mempangkaskan cara eliminasi dan substitusinya. Jadi cukup hanya model matematikanya dan fungsi tujuannya aja, teman-teman. Ya. Di sini saya buka dulu GeoGebra-nya. Sebentar ya. Oke. Sudah kita buka GeoGebra-nya. Kita masukkan persamaannya, teman-teman. Tadi persamaannya berapa? Persamaannya adalah, nih. Kita perhatikan model matematikanya, teman-teman ya. Kita perhatikan model matematikanya itu adalah 3X tambah 5Y sama dengan 17.000. Langsung kita masukkan. 3X tambah 5Y sama dengan 17.000. Nggak usah pakai titik ya. Satu lagi adalah 4X tambah 2Y
sama dengan 18.000. 4X tambah 2Y sama dengan 18.000. Nggak usah pakai titik, teman-teman. Nah, kok garisnya nggak ada? Ada, teman-teman. Tapi karena kita gunakan ribuan ya, 17.000 dan 18.000, maka angkanya pun akan besar, teman-teman. Nah, untuk mencari penyelesaiannya atau mencari X dan Y-nya, kita bisa gunakan dalam GeoGebra itu baris kedua dari sebelah kiri, kita pilih perpotongan dua objek, ya, alias yang gambarnya ada titik, yang gambarnya adalah perpotongan gitu. Kalau bahasa Inggrisnya disebut intersect ya. Kita pilih perpotongannya, kita tinggal klik garisnya. Nah, sudah klik garisnya maka perpotongannya adalah 4.000 dan 1.000. Alias variabel X-nya adalah 4.000, variabel Y-nya adalah 1.000. Sampai di sini kira-kira sama nggak? X-nya 4.000, Y-nya 1.000. Sama ya? Maka betul, maka X-nya 4.000 dan Y-nya 1.000. Tinggal kita masukkan ke fungsi tujuannya. Kira-kira untuk fungsi tujuannya bisa kita pakai GeoGebra nggak? Nggak bisa ya. Untuk fungsi tujuannya hanya bisa kita hitung manual. Oke? Kemudian saya coba lagi untuk yang nomor 2, teman-teman. Langsung saja pakai GeoGebra ya. Tapi perlu kita tulis dulu model matematikanya. Model matematikanya. Yang pertama apa? Di dalam kandang terdapat kambing dan ayam. Misalkan, kalau tulisan kurang bagus, mohon maaf teman-teman. Kambing adalah X, ayam adalah Y. Di dalam kandang terdapat kambing dan ayam sebanyak 13 ekor. Kira-kira kambing dan ayamnya diketahui nggak berapa jumlahnya? Nggak diketahui kan? Nggak usah pusing-pusing. Langsung aja, karena nggak diketahui berapa totalnya, kambingnya langsung kita misalkan sebagai X, dan itu kita pakai tambah, dan ayam sebanyak, di dalam kandang terdapat kambing dan ayam sebanyak 13 ekor. Artinya karena nggak diketahui kambing sama ayamnya, langsung aja. Kambingnya kita sebut X, ayamnya kita sebut Y. Sama dengan 13. Jika jumlah kaki hewan tersebut 32 ekor, kita pakai nalar kita. Jumlah kaki kambing ada berapa? 4 kan? Artinya 4 untuk kambing itu kita tadi misalkan sebagai X, itu 4X. Tambah ayam itu berapa kakinya? 2. Maka 4X tambah 2Y sama dengan 32 ekor. Nah, setelah itu kita tulis lagi syaratnya, yaitu X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Setelah itu baru kita pakai dengan GeoGebra, teman-teman. X tambah Y sama dengan 13. Ini kita refresh dulu ya. X tambah Y sama dengan 13. Kemudian yang keduanya adalah 4X tambah 2Y sama dengan 32. 4X tambah 3Y sama dengan 32. Enter. Nah, sudah kita dapatkan teman-teman persamaannya, tapi kita belum tahu nih titik perpotongannya di mana. Nah, untuk mencari titik potongnya, kita perhatikan garis kedua sebelah kiri, kita pilih perpotongan. Nah, maka ketemu hasilnya adalah negatif 7,20 teman-teman ya. Negatif 7,20. Oke, setelah itu kita masukkan nilai X-nya adalah negatif 7, nilai Y-nya adalah 20. Langsung kita masukkan ke sini teman-teman. Sebentar, seperti ada yang salah deh. Sebentar. Ya teman-teman, tadi sedikit ada kendala, tadi sedikit salah soal ya. Jadi jika jumlah kaki hewan tersebut adalah 48, artinya jumlah kaki ekor kambing dan ayam itu sebanyak 48. Artinya karena kambing itu punya kakinya 4, maka kita sebut 4X. Dan ayam itu kakinya 2, maka kita sebut 2Y. Gitu ya. Dan jumlah kakinya di situ adalah 48, teman-teman. Ya, 48. Nah, setelah saya gunakan GeoGebra, di sini saya ulang lagi. Tadi persamaan yang pertamanya adalah X tambah Y sama dengan 13, yang kedua 4X tambah 2Y sama dengan 48. Langsung kita masukkan ke sini. X tambah Y sama dengan 13, cepat aja ya. 4X tambah 2Y sama dengan 48. Nah, cara mencari titik potongnya atau mencari X dan Y-nya adalah
baris kedua sebelah kiri, kita pilih perpotongannya di sini. Kita zoom out dulu. Nah, perpotongannya adalah 11 dan 2, teman-teman. Artinya, X-nya adalah 11, Y-nya adalah 2, gitu ya. X-nya 11, Y-nya adalah 2. Maka jumlah kambing dan ayam, tulis dulu fungsi tujuannya ya. Fungsi tujuannya, yaitu X dan Y. Atau X tambah Y-nya, teman-teman. Ya. X-nya berapa tadi? 11. Tambah Y-nya berapa? 2. Ini enggak ada jawabannya ya, mohon maaf. Harusnya 11 dan 2. Itu kurang lebih cara mengerjakan untuk jenis soal yang enggak diketahui koefisiennya, teman-teman. Nanti akan saya kasih juga beberapa soal yang enggak ada koefisiennya. Itu cara mengerjakannya seperti soal nomor 2 ini. Ya, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.